depan. Bukan masalah Harun Masiku, Pak. Enggak. Ini skenario politik besar yang dirancang seorang dalang untuk memuluskan agenda-agenda di depan. Karena dia sudah menyiapkan strategi kuda Troya ke PDI Perjuangan dalam rangka Kongres 2025. Ngerti kita, jangan dikira terlalu pintar. Cuma nekat aja. Ngerti kita. Jadi kalau ada yang bilang ini masalah hukum, omong kosong. Omong kosong. Karena kalau ini urusan hukum terkait dengan Harun Masiku, kemarin waktu 4 jam di KPK seharusnya sudah lebih dari cukup untuk KPK menentukan, mengklarifikasi semua persoalan-persoalan yang disangkakan kepada Mas Hasto Kristianto. Tapi kan tidak terjadi. Yang terjadi itu tadi, sandiwara Korea. Ya, nyamar, dipanggil Bapak, nih bawa ke atas semua. Masya Allah, saksinya ada di ruangan KPK, tinggal bilang HP Anda di mana, ada pada staf. Oke, tolong dipanggil stafnya, dibawa, dibuka bersama. Kenapa mesti di gedung KPK kayak begitu? Saya kasihan sama insan-insan KPK ini. Mereka pun pasti sudah kesulitan merumuskan apa yang benar, apa yang salah. Sudah hilang. Dan wajar kalau kita semua takut. Ini bisa menimpa siapapun. Karena ini pasti akan menjadi jurisprudensi. Apa yang terjadi pada hari ini akan terulang, sejarah selalu berulang. Besok-besok mungkin giliran Adi Armando yang diperlakukan seperti itu. Mungkin 5 tahun lagi Kodari, nggak tahu kita. Karena adanya ketidakpastian. Karena hukum bukan lagi alat yang netral di depan kekuasaan. Ini kan bisa menimpa siapa saja. Saya saja anggota DPR dilakukan begitu. Tanpa perintah surat ke presiden, saya bersedia dipanggil Polda berkali-kali untuk urusan yang gak masuk akal. Dan saya datangin itu, saya hadapi. Gak perlu surat presiden, saya datang klarifikasi. Jadi kalau sekarang banyak yang bilang, oh tinggal nunggu rompe orangnya. Kalau sekjen emang kenapa? Benar apa yang dibilang Patra, belum giliran lu yang kena. Nanti kalau Anda sudah kena baru tahu rasa. Bagaimana sakitnya itu. Itu luar biasa, trauma psikologis yang ditimbulkan itu luar biasa. Dan tekanan itu sekarang pada politisi-politisi PDI Perjuangan luar biasa. Saya yakin nih semua orang PDI ini sakit asam lambung nih. Gimana gak sakit asam lambung? Apa yang gak bisa lu jadi perkara? Hukum. Lu main mata sama cewek aja bisa diadukan perbuatan tidak menyenangkan. Benar gak? Apa yang gak bisa dimain-mainkan sama mereka? Saya kasih tadi contoh yang es krim. Supaya jangan terlalu tegang. Karena ketegangan ini hanya menguntungkan segelintir orang, para konsultan. Ya. Ini yang sering jadi masalah kita. Kita sedang membangun peradaban politik di negara ini. Hari ini yang kita dapat adalah kita setback ke belakang. Ini poco-poco ini barang. Ini barang poco-poco. Kita berhasil membangun ribuan kilometer jalan tol, tapi kita gagal membangun peradaban hukum. Tidak berangkat sejengkal pun kita mundur ke belakang. Itu yang terjadi pada negara kita ini sekarang. Mau diakui atau tidak, Anda berani atau tidak, itu aja kok. Kalau Anda mampu menyimpan hati nurani Anda, akal sehat Anda, taruh di lubang kaku sana, besok diambil lagi, pasti Anda merasa gak ada masalah Republik ini. Bagi saya ini masalah besar. Bukan karena sekjen, tapi saya melihat hukum tidak berjalan pada tempatnya lagi. Sudah tidak lagi. Dan ini sangat mengerikan untuk siapapun. Terima kasih Bang Karni. Baik, kita udah dengar dari PDIP dan juga dari pengacaranya Sekjen PDIP Hasto. Sekarang saya ingin tanggapan dari juru bicara KPK, Budi Prasetyo, lewat Zoom. Selamat malam Pak Karni, salam hormat. Selamat malam, Mas. Udah dengar tadi apa yang dari dua narasumber? Ya, terdengar jelas Pak Karni.
Salam hormat juga untuk para narasumber yang hadir di studio, Pak Saud, Mas Praswat, kemudian Pak Boyamin ya, Bang Patra, Bang Ade Armando, Bang Boni, Pak Kodari begitu ya. Mohon maaf nih agak nggak begitu kelihatan. Semoga semuanya Kalau saya nggak bisa kenal ya Mas ya. disebut. Salam hormat. Mas sebentar dulu, kenapa saya nggak disebut Mas? Pak Dedi Sitorus. Iya dong, ini Iya, sengaja Pak nih Dedi KPK Sitorus. nih. Salam hormat Pak Dedi, terima kasih. Nggak, jangan begitu Tadi, dong, saya nggak dianggap ada di sini. Padahal saya barusan ngomong, itu dengan sengaja Anda mempermalukan saya itu. Pak Dedi, terima kasih tadi sudah menyampaikan banyak hal. Pak Karni, pada poinnya perlu kami sampaikan bahwa pemeriksaan terhadap saksi pada hari Senin kemarin, Pak Karni, itu bukan sesuatu yang ujuk-ujuk, Pak Karni. Artinya itu bukan sesuatu yang tiba-tiba, karena memang sebelumnya KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap 3 saksi lainnya. Sehingga rangkaian pemeriksaan ini adalah sesuatu yang terangkai begitu, keberlanjutan, di mana dari serangkaian pemeriksaan itu penyidik kemudian mengumpulkan berbagai informasi dan keterangan yang dibutuhkan, baik untuk mengungkap ya keberadaan DPO tersangka HM ataupun untuk mengungkap dari perkara ini sendiri, Pak Karni. Kemudian tadi juga menjadi isu terkait dengan penyitaan alat komunikasi. Kami perlu sampaikan juga Pak Karni bahwa teman-teman penyidik dalam melakukan penyitaan tersebut juga sudah dilengkapi dengan surat perintah penyitaan. Adapun jika teman-teman kemudian melaporkan ke Dewas ataupun ke Komnas HAM, kami tentu menghormati pelaporan tersebut, Pak Karni. Dan mari kita sama-sama hormati proses nantinya di Dewas seperti apa, di Komnas HAM seperti apa. Dan tentu kami semua meyakini nanti Dewas ataupun Komnas HAM akan menindaklanjutinya secara profesional, tentu untuk mendukung kerja-kerja pemberantasan korupsi. Tadi juga sudah disampaikan Pak Patra ya mengenai penyitaan. Tentu penyitaan tersebut ada yang kemudian penyidik. Ya, cukup jelas. Ada yang kemudian penyidik yakini bahwa dari alat komunikasi ataupun catatan yang dilakukan penyitaan tersebut adalah untuk pembuktian seperti tadi Pak Patra sampaikan. Dari alat komunikasi tersebut tentu nanti penyidik akan melakukan analisis dan juga penggalian informasi apakah kemudian dari alat komunikasi tersebut ada informasi-informasi yang memang dibutuhkan untuk mengungkap perkara ini ataupun untuk mencari keberadaan DPO. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Ya, bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Sekaligus kita mendengarkan beberapa penyampaian penting dari masukan pendapat teman-teman kita. Nah, tentu memang tadi kita telah mendengarkan bagaimana Bung Dedi Sitorus menyampaikan mengenai persoalan-persoalan di KPK, tentu terkait kasus-kasus korupsi yang ada di berbagai penjuru negeri ini, dan terlebih pada pembahasan kasus keramat Harun Masiku pada 5 tahun yang lalu kalau nggak salah. Nah, tentu bagaimana tadi Bung Deddy terus menyampaikan, ini ada semacam skenario yang dilakukan KPK untuk membidik Hasto. Dan itu sudah saya upload juga di video saya selanjutnya. Sebelumnya ini kelanjutannya ya. Karena kepanjangan jadi ini kelanjutannya. Nah, bagaimana kita tadi juga melihat Bung Deddy Sitorus mempermalukan KPK tuh, ya, juru bicara KPK. Jadi seolah-olah tidak melihat Bung Deddy Sitorus di situ, padahal beliau baru selesai berbicara, ya. Kan ada tuh nama-nama disebutkan dari Bapak si A, si B, si C dan seterusnya. Tapi tidak menyebutkan nama
Bung Deddy Sitorus dari PD Perjuangan. Padahal beliau yang baru saja ngomong sebelum KPK, juru bicara dari KPK. Jadi secara tidak langsung KPK ini ingin mempermalukan Deddy Sitorus. Jadi Bung Deddy tadi langsung menggas ya, gaskan aja lah gitu ya, luar biasa. Jadi kita nggak tahu ada unsur kesengajaan. Saya rasa sih sengaja KPK tidak menyebut namanya karena bagaimanapun ya nggak mungkin nggak kenal dengan Bung Deddy Sitorus, apalagi dia yang baru saja berbicara seperti itu ya, dari politisi PD Perjuangan terkait lembaga KPK, ya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, tentu bagaimana kita melihat KPK sekarang ini teman-teman, ya banyak yang menyebutkan KPK ini bekerja sesuai pesanan para penguasa, para orang-orang tertentu dalam menangani kasus-kasus yang terjadi. Nah, harusnya kan KPK itu kan independen gitu ya. Tetapi karena KPK di era Pak Jokowi ini, apalagi di akhir-akhir masa jabatannya, ini nampak sekali nih KPK seolah-olah tebang pilih dalam menangani kasus-kasus orang-orang terdekatnya para penguasa misalnya, kroni-kroninya dan lain sebagainya, itu seolah-olah matanya tertutup, nggak terbuka tuh untuk melihat kasus itu, apalagi sampai mengungkit. Ini kasus yang sudah lama diungkit-ungkit dan secara jumlah uang juga tidak terlalu besar, hanya ratusan juta dibandingkan yang lainnya. Dan kemudian secara kasus suap gitu ya, bukan merugikan uang negara atau yang lainnya, tetapi memang kasus suap pada kalau nggak salah di pemilu 2019 lalu ya. Jadi kalau kita melihat misalnya ada kasus-kasus beberapa bulan lalu seperti kasus Blok Medan misalnya, atau private jet yang dinaikin Kaisang misalnya, akun Fufafa misalnya, atau Gibran pada saat wali kota datang menteri setiap hari Sabtu yang katanya dikasih uang. Apa tuh sebenarnya? Kenapa nggak diungkit itu ya? Kenapa nggak diungkit? Kenapa nggak diproses terus? Kenapa hanya Harun Masiku saja? Jadi ini seolah-olah seperti ingin menjatuhkan PD Perjuangan seperti pandangan dari Bung Deddy Sitorus. Nah, tetapi sebetulnya ini menjadi sebuah penilaian penting bagi kita, para teman-teman yang menonton ya, bukan para gitu ya, para teman-teman, Bapak Ibu semua yang menonton video ini, kita harus bisa mengambil penilaian terkait apa yang disampaikan. Masuk akal nggak penyampaian ini, penyampaian si A, si B, logika tidak. Nah, seperti itulah kurang lebihnya. Nah, saya yakin pada video ini banyak sekali pernyataan, pendapat dari teman-teman kita yang nanti akan saya bacakan juga, sekaligus kita akan bahas bersama di channel ini. Dan besar harapan saya Anda, Bapak Ibu, teman-teman semua juga dapat memberikan komentar pada video ini nantinya agar bisa bertukar pikiran, agar ada ide-ide, pendapat baru, pandangan baru yang nantinya akan saya berikan juga kepada pemirsa di video-video selanjutnya. Kemudian saya coba melihat dari Yadi Suryadi, kasus kecil dibesarkan, tapi kasus besar yang merugikan negara hasil dari korupsi, kolusi, dan nepotisme didiamkan saja. Kenapa didiamkan? Kenapa? Takut? Atau pura-pura nggak tahu tuh? Apa sebetulnya persoalan ini? Kenapa? Nah, itu dia tuh pertanyaan dan pernyataan yang sangat luar biasa dari Yadi Suryadi. Nah, kemudian, mantap Bang Deddy Sitorus, lanjutkan perjuangan Anda untuk menegakkan hukum yang amburadul. KPK itu inkonstitusional, jadi sebaiknya dipilih baru dengan pansel yang baru. Ya, harusnya KPK independen ya, bukan di bawah presiden seperti itu. Kalau di bawah presiden ya artinya kalau misalnya
kroni-kroninya Pak Presiden itu ya korupsi misalnya, enggan, kurang elok rasa KPK dalam menangani itu. Dan harus ada perintah dari Presiden dulu. Misalnya saja, seandainya. Dan itu yang terjadi mungkin di era pemerintahan Pak Jokowi. Kalau Pak Prabowo kan ini kan belum ada 100 hari kali ya, atau udah ada ya, belum sih kayaknya ya, menjadi presiden. Dan ini KPK ini kan kemarin pada saat di masa pemerintahan Pak Jokowi. Jadi banyak sekali besar harapan masyarakat Indonesia agar bagaimana Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia bisa menuntaskan persoalan ini, dan kalau boleh dan bila perlu orang-orang yang berada di KPK sekarang itu diganti dengan yang baru. Ya, itu harapan masyarakat. Banyak juga komentar-komentar yang saya lihat seperti itu. Oke, kemudian sebaiknya KPK bubarkan. Nah, ini nih ya, baru saja saya tadi ucapkan ya, udah ada nih komentar muncul nih. Sebaiknya KPK bubarkan dan bentuk KPK baru sesuai semangat reformasi. Nah, ini ya, kalau Pak Prabowo menyatakan bahwa akan menuntaskan korupsi, akan membereskan korupsi, bahkan dikejar sampai Antartika kalau nggak salah tuh, akan dikejar sampai sana bila diperlukan. Tetapi yang kita lihat jangankan ke Antartika gitu ya, baru-baru ini berdasarkan OCCRP, Presiden Jokowi masuk dalam daftar 5 tokoh terkorup di dunia. Itu ada tuh di Solo tuh ya. Kejar aja dulu biar terbukti gitu ya. Banyak juga komentar yang saya baca seperti itu. Ya, sebetulnya saya menyampaikan bukan dari penyampaian saya sendiri saja, karena saya juga menyampaikan apa yang menjadi sudut pandang dari komentar-komentar yang saya baca ya. Kalau nggak percaya nanti scroll aja di channel ini semua. Video-videonya banyak untuk komentar-komentar yang saya lihat ya. Oke, saya lebih lanjut. Hasto, sosok yang pantas dibanggakan, rela dipenjara ataupun mati daripada harus PDIP bakal diobok-obok. Tetapi ingat, untuk manusia terlaknat, akar rumput rakyat siap turun ke jalan untuk bela Hasto. Setelah Hasto, sekarang giliran Jokowi, keluarga dan kroninya harus dipanggil KPK. Dasarnya laporan masih di KPK sudah banyak. Nah ini nih ya, laporan di KPK sudah banyak terkait keluarga Pak Jokowi. Tapi kenapa KPK tidak mengungkit itu, tidak menindaklanjuti, tidak menerima atau tidak terus-menerus mengungkit? Ada apa sebetulnya yang ada di lembaga KPK sana? Kita khawatirnya, ya seperti yang disampaikan oleh Bung Didi Sitorus, KPK ini terpaksa melakukan pekerjaan itu karena mungkin ada intervensi dari pihak luar, dari orang tertentu. Itu yang kita khawatirkan barangkali gitu ya. Siapa tahu aja. Itu kalau saya nangkap logikanya Bung Didi Sitorus ya. Luar biasa sekali memang secara penyampaian yang lega, yang lugas dan jelas. Sangat luar biasa. Pak Prabowo harus segera mengambil sikap tegas. Ketua KPK harus segera diganti. Karena KPK sekarang adalah ternak Jokowi semua. Semua penegak hukum sekarang ini sudah sangat bobrok, memalukan. Bubarkan saja KPK sekarang dan pilih yang baru supaya penegakan hukum yang lebih baik. Banyak komentar yang menginginkan KPK dibubarkan. KPK digantikan dengan yang baru. Ya. Banyak yang bilang KPK itu ternaknya Mulyono, titipan Mulyono, Jokowi dan seterusnya. Banyak sekali. Jadi ini menjadi suara rakyat kepada presiden, kepada pemerintah kita, bagaimana bisa menjawab atau bisa menindaklanjuti apa yang seharusnya dari permintaan rakyat Indonesia. Itu saja. Terima kasih. Saya minta maaf kalau agak lebih keras, tapi saya nggak suka nih yang namanya korupsi-korupsi seperti ini. Apalagi kalau tidak fair, kita melihatnya tidak adil gitu ya. Bukan memihak pada siapapun sebetulnya, tidak. Tetapi
secara logika, secara nalar berpikir, kita bisa menilai bahwa ini apa nih sebetulnya yang terjadi. Mungkin teman-teman juga punya jawaban tersendiri, boleh uraikan dan sampaikan di komentar ini. Itu saja, sekali lagi saya mengucapkan salam inspirasi, salam NKRI harga mati.